Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Shalom saudara, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada hari ini. Karena itu sebelum kita menerima rema, yaitu firman yang dari Tuhan, kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk pagi yang indah ini ya Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari, kami rindu Engkau berfirman secara pribadi kepada setiap kami yang mendengar suara gembala di pagi ini. Sehingga benar-benar Tuhan yang senantiasa berbicara itu pagi ini spesial berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan ini yaitu proses untuk menerima rema dari Tuhan. Terambil dari Matius 4 ayat 4 yang berbunyi demikian. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah saudara, banyak orang Kristen membaca Alkitab, namun tidak semua mengalami rema, yaitu firman yang hidup, yang berbicara secara pribadi, tepat pada keadaan dan sikon yang dihadapinya, dan mengubah kehidupan daripada yang mendengar firman itu. Firman atau logos, atau firman yang tertulis, adalah pondasi, tetapi rema adalah pewahyuan pribadi dari Tuhan untuk situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Untuk menerima rema, ada proses rohani yang harus kita jalani. Yang pertama, proses untuk bisa menerima rema dari Tuhan adalah mempunyai rasa haus dan lapar akan Tuhan. Matius 5 ayat 6 berkata demikian, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah saudara, rema tidak diberikan kepada hati yang acuh tak acuh. Tuhan menyatakan dirinya kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan menyatakan kehendaknya pada orang yang beribadah di dalam roh dan kebenaran. Nah saudara, itu sebabnya milikilah waktu teduh yang rutin dan penuh kerinduan untuk mendengar suaranya, bukan hanya rutinitas secara religius. Yang kedua saudara, membaca dan merenungkan firman atau logos. Mazmur 1 ayat 2 berkata demikian, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Memang ketika perjanjian lama itu ditulis, mereka mengenal Taurat. Tetapi kita dalam perjanjian baru, itu adalah firman Tuhan. Rema keluar dari logos. Rema tidak akan bertentangan dengan firman yang tertulis. Saat kita terus membaca
tiba-tiba satu ayat melompat keluar dan berbicara langsung kepada kita, sehingga merupakan pesan secara spesialis, tepat pada apa yang sedang kita gumuli. Nah saudara, itu sebabnya jangan hanya membaca cepat, bacalah perlahan-lahan. Kalau perlu dengan suara yang keluar dari mulut bibir saudara, sehingga telinga saudara mendengar. Karena iman itu muncul dari pendengaran terhadap firman Tuhan. Nah, sudah itu renungkan firman itu. Tanyakan, Tuhan, apa yang kau ingin aku lihat di sini? Apa yang engkau inginkan engkau berbicara kepada saya? Mari Tuhan berbicaralah. Yang ketiga, hati yang tunduk dan taat. Yohanes 7 ayat 17 berbunyi demikian. Setiap orang yang mau melakukan kehendaknya akan tahu. Haleluya. Rema bukan sekedar informasi, tetapi transformasi. Tuhan memberikan pewahyuan kepada orang yang siap mentaatinya, sehingga pada akhirnya dia tahu akan kehendak dan rencana Tuhan. Sikap hati sangat penting, saudara. Bukan hanya ingin tahu, tetapi siap melakukan. Yang keempat, berdoa dan menantikan dengan peka. Habakuk 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di atas menara. Nah saudaraku, doa bukan hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi juga menantikan untuk mendengar suara Tuhan. Rema sering muncul saat kita hening dan fokus di hadirat-Nya. Itu sebabnya luangkanlah waktu untuk diam dalam doa. Jangan terburu-buru keluar dari hadirat-Nya. Yang kelima, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Rema adalah pekerjaan Roh Kudus dalam roh kita. Tanpa Roh Kudus, Alkitab hanyalah teks yang mati. Karena itu berdoalah supaya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya Tuhan pasti akan mengaruniakan rema kepada kita. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Atau rema, saudara-saudara. Jadi Maria menerima rema bahwa ia akan mengandung Yesus. Ia percaya dan menyerahkan dirinya pada kehendak Tuhan, dan rema itu menjadi kenyataan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penjelasan bagaimana kami bisa menerima rema. Biarlah firman-Mu pada hari ini menjadi suatu kekuatan, suatu sikap bagi kami untuk betul-betul menerima rema yang daripada Tuhan. Karena itu sangat penting dalam hidup kami. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami dan semua anak-anak kami. Tuhan pimpin, jaga, lindungi, dan berkati mereka. Jamaah yang masih sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka semuanya. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa yang kami sudah panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, tetap semangat. Sampai berjumpa pada hari Senin yang akan datang. Amin.